Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video saya. Di sini saya masih membahas tentang kefarmasian. Ini adalah video ketiga saya, dan yang belum nonton video pertama kedua, nonton dulu ya. Nanti linknya di description. Jangan lupa like dan subscribe karena itu gratis kok. Di sini saya akan membahas 3 poin utama. Yang pertama itu peranan kefarmasian, yang kedua pelayanan kefarmasian, yang ketiga pelayanan bisnis farmasi. Yang pertama itu peran kefarmasian. Peran kefarmasian di komunitas adalah cabang ilmu yang mempelajari tentang pelayanan pemberian obat di sarana kesehatan komunitas seperti apotik dan puskesmas. Adapun peran farmasi di komunitas yaitu sebagai tanggung jawab pada obat yang tertulis pada resep, dan yang kedua itu tanggung jawab terhadap penjualan obat. Peran farmasi di rumah sakit sendiri seperti ada 2 poin, yaitu yang pertama itu pengelolaan perbekalan farmasi yang meliputi memiliki perbekalan farmasi sesuai kebutuhan pelayanan farmasi, merencanakan kebutuhan perbekalan farmasi secara optimal, mengadakan perbekalan farmasi, memproduksi perbekalan farmasi untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan di rumah sakit, dan menerima perbekalan farmasi, menyimpan perbekalan farmasi sesuai dengan spesifikasi dan persyaratan. Selanjutnya itu mendistribusikan perbekalan farmasi ke unit-unit pelayanan di rumah sakit. Peran yang kedua yaitu pelayanan kefarmasian dalam penggunaan obat dan alat kesehatan, meliputi yang pertama mengkaji instruktur pengobatan atau resep pasien, mengidentifikasi masalah yang berkaitan dengan penggunaan obat dan alkes, mencegah dan mengatasi masalah yang berkaitan dengan obat dan alat kesehatan, memantau efektivitas dan keamanan penggunaan obat dan alat kesehatan, memberikan informasi kepada petugas kesehatan, pasien atau keluarga. Selanjutnya itu memberikan pelayanan informasi obat kepada pasien dan keluarga, melaporkan setiap kegiatan. Adapun pelayanan farmasi di rumah sakit yaitu harus memenuhi standar pelayanan kefarmasian. Adapun standar pelayanan kefarmasian adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan. Pelayanan kefarmasian merupakan kegiatan yang terpadu dengan tujuan untuk mengidentifikasi, mencegah, dan menyelesaikan masalah obat dan masalah yang berhubungan dengan kesehatan. Adapun standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian, menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian, dan melindungi pasien masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien. Adapun pelayanan kefarmasian di rumah sakit harus menjamin ketersediaan sediaan farmasi, alkes, bahan medis habis pakai yang aman, bermutu, bermanfaat, dan terjangkau. Untuk menjamin mutu pelayanan kefarmasian di rumah sakit harus dilakukan pengendalian mutu pelayanan kefarmasian yang meliputi monitoring dan evaluasi. Standar pelayanan farmasi di rumah sakit sebagaimana tercantum dalam standar pelayanan rumah sakit masih bersifat umum. Maka untuk membantu pihak rumah sakit dalam mengimplementasikan standar pelayanan rumah sakit tersebut perlu dibuat standar pelayanan farmasi yang bersifat paripurna sesuai dengan tuntutan rumah sakit dan pasien. Selanjutnya itu pelayanan farmasi di apotik. Apotik adalah suatu tempat tertentu di mana dilakukan pekerjaan kefarmasian dan penyaluran obat kepada masyarakat. Pelayanan farmasi ini meliputi 3 aspek. Yang pertama itu pelayanan resep, yang kedua promosi dan edukasi, yang ketiga pelayanan residensial atau sering disebut dengan home care. Yang pertama itu pelayanan resep atau sering disebut dengan screening resep dan penyiapan obat. Screening resep meliputi persyaratan administratif seperti nama, SIP, dan alamat dokter, tanggal penulisan resep, tanda tangan, paraf dokter, nama, alamat, umur, jenis kelamin, dan berat badan pasien, serta cara penggunaan yang jelas.
Selanjutnya yaitu kesesuaian farmaseutik seperti bentuk sediaan, dosis, potensi, stabilitas, inkompatibilitas, cara dan lama pemberian obat. Yang ketiga itu pertimbangan klinis seperti adanya alergi, efek samping obat, interaksi, kesesuaian dosis, durasi, jumlah obat, dan lain-lainnya. Yang kedua yaitu penyiapan obat yang meliputi peracikan obat, penulisan etiket, kemasan obat dan diserahkan, penyerahan obat, informasi obat, konseling, dan monitoring penggunaan obat. Peran yang kedua yaitu promo dan edukasi. Dalam rangka pemberdayaan masyarakat, tenaga kefarmasian atau apoteker harus memberikan edukasi apabila masyarakat ingin mengobati diri sendiri atau swamedikasi untuk penyakit ringan dengan memilihkan obat yang sesuai dan apoteker harus berpartisipasi secara aktif dalam promosi dan edukasi. Apoteker ikut membantu di seminasi informasi antara lain dengan penyebaran leaflet, brosur, poster, dan penyuluhan. Yang ketiga yaitu pelayanan residensial atau biasa disebut dengan home care. Apoteker sebagai caregiver diharapkan juga dapat melakukan pelayanan kefarmasian yang bersifat kunjungan rumah, khususnya untuk kelompok lansia dan pasien dengan pengobatan penyakit kronis. Untuk aktivitas ini, apoteker harus membuat catatan berupa catatan pengobatan atau biasa disebut dengan medication record. Yang terakhir adalah bisnis farmasi. Bisnis yaitu suatu kegiatan yang dilakukan suatu organisasi dalam rangka mendapatkan keuntungan dan menawarkan barang atau jasa. Sedangkan pengertian farmasi yaitu bidang yang menyangkut semua aspek obat, meliputi isolasi atau sintesis, pembuatan, pengendalian, distribusi, dan penggunaan. Jadi, bisnis farmasi adalah semua kegiatan dalam rangka mendapatkan keuntungan dengan menawarkan barang atau jasa pada seluruh aspek yang menyangkut obat-obatan. Bisnis farmasi sendiri itu terbagi atas dua, yaitu bisnis pelayanan kefarmasian dan bisnis kefarmasian non pelayanan. Bisnis pelayanan kefarmasian sendiri itu seperti apotik rakyat, dan toko obat. Sedangkan untuk bisnis kefarmasian non pelayanan seperti pabrik obat, pedagang besar farmasi, dan penyediaan bahan baku maupun bahan setengah jadi. Nah, itulah tadi sedikit materi tentang kefarmasian. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman dan jangan lupa like dan subscribe. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.